Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwit Sarwiti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Lampung. Saya adalah guru kimia di SMK Negeri 1 Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada materi pemisahan campuran di SMK Negeri 1 Rokan 4 Koto sebagai salah satu syarat unjuk kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin pembelajaran kita hari ini dimulai dengan doa. Ya, Bapak silakan disampaikan. Jaga. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Hari Selasa ya? Ya, Bu. Tanggal berapa sekarang? 13 Desember. Siapa yang nggak hadir? 15. Hadir semua ya? Yang hadir di sini gimana, sehat? Sudah siap untuk belajar kimia? Hari ini kita akan belajar kimia ya? Iya, Jadi tolong fokuskan perhatian kalian sama kimia. Apa-apa yang ada di luar, di rumah dan lain-lain kita akan dulu. Masalah di rumah, masalah apa, kita tinggalkan dulu. Kita fokus untuk belajar kimia. Sebelumnya pertemuan kemarin itu kita sudah belajar tentang campuran. Ada yang masih ingat nggak campuran ini dibagi menjadi berapa bagian? Angkat tangan, ya. Iya, Anggi. Dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Iya, bagus. Campuran itu dibagi dua, homogen sama heterogen. Kemudian yang termasuk ke dalam campuran homogen, siapa yang masih ingat? Tidak larut. Campuran heterogen tidak larut. Kata Dina. Bagus. Ada lagi yang mau membetulkan? Garam dengan air kemudian diaduk itu jadi apa? Iya, maksudnya jadi apa? Jadi larutan kan? Kemudian nanti ada pasir dengan air kita aduk. Itu jadi campuran ya. Yang mana yang homogen, yang mana yang heterogen? Homogennya Angkat tangan. Vito, yang garam dengan air. apa itu? Yang mana? Apa? Yang garam dengan air itu yang mana? Yang itu homogen. Iya, betul ya. Jadi homogen itu yang garam dengan air itu namanya homogen, sedangkan yang pasir dengan air itu namanya heterogen. Nih kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita kuasai pada hari ini, pengetahuan yang pertama menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian juga melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan kimianya. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pemisahan campuran dengan berbagai metode, kemudian menentukan metode pemisahan campuran yang tepat berdasarkan sifat fisika dan kimia dari komponen-komponen penyusun suatu campuran. Nah, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning, metode praktikum atau demonstrasi, siswa dapat menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara, serta dapat melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya dengan penuh rasa ingin tahu, teliti, dan penuh tanggung jawab. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran hari ini. Jadi begitu kalian selesai belajar, kalian itu harus bisa seperti ini. Kemudian, kenapa sih materi hari ini itu penting? Ya,
pemisahan campuran, kan hari ini kita mau belajar pemisahan campuran. Kenapa kita belajar ini? Kenapa? Ya karena di sekitar kita ini banyak sekali campuran. Kalau yang ibu-ibu nih, yang mbak-mbaknya, tahu emas? Emas perhiasan. Apakah emas itu dapat langsung udah emas murni itu aja? Berarti dalam bentuk apa? Campuran kan? Maksudnya misalnya ketemu di batu ini mengandung emas, apa semua batu ini emas? Ada apanya? Ada banyak campurannya kan? Nah jadi gimana dia dapat emasnya aja? Iya, betul. Dipisahkan. Nah ini salah satu kenapa ini penting untuk kita pelajari. Walaupun mungkin nanti kalian tidak ke sana, tidak masuk ke bidang itu, setidaknya tahu, ya, tahu. Kemudian yang dekat lah dengan sehari-hari, yang mbak ini mungkin masak, kalau mas-masnya mungkin pernah lihat ibunya merasakan. Apa dimasak sama ampasnya? Jadi diapain? Bisa kan? Nah ini salah satu kenapa kompetensi ini penting. Pembelajaran kita pada pagi ini yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode praktikum atau demonstrasi. Dalam model pembelajaran discovery learning ini nanti ada yang namanya stimulus, ya. Ada yang namanya stimulus, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data. Nah, melalui praktikum juga tadi udah Ibu bagikan sumber belajar, ya, ada. Kemudian buku juga kan kalian ada punya buku. Kemudian sekarang ada lagi bisa kalian cari informasi dari internet, ya, kalau zaman sekarang. Nah, itu nanti pada pengumpulan data ini disamping dari praktikum, dari bahan ajar yang Ibu bagi, kemudian dari buku paket yang kalian miliki, kalian juga bisa mengumpulkan data melalui internet. Kemudian nanti yang kamu peroleh itu nanti diolah. Masuklah kita pada pengolahan data. Baru nanti pembuktian. Tadi kan pada identifikasi masalah itu akan timbul pertanyaan. Kalian akan menemukan masalah, akan menemukan pertanyaan. Pada pembuktian ini kalian akan menemukan jawabannya, ya. Baru nanti menyimpulkan dan sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu kemampuan awal siswa semuanya melalui kegiatan pretest, ya. Silakan dibuka HP-nya, kemudian nanti dilihat grupnya. Ada tautan Ibu bagikan, masuk ke situ. Udah masuk, tulis, kemudian nanti ada diminta kode PIN 539779. Amit dahul jannah. Itu yang gambar 1 gambar apa? Yang gambar 2-nya? Ya, air keruh dan petani garam, ya. Coba campuran. Yang namanya campuran berarti kan tersusunnya. Apakah kalau yang dibilang campuran itu tersusun dari satu jenis? Ya. Campuran artinya dia tersusun dari beberapa jenis. Kalau yang namanya terdiri dari satu jenis itu kan pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari, itu namanya unsur, ya. Jadi kalau unsur misalnya unsur emas, ya, itu dia hanya emas, ya. Jadi kalau campuran artinya dia terdiri dari beberapa zat, ada beberapa unsur, beberapa senyawa, ya. Kemudian tadi yang nomor 1 tadi petani garam. Seorang petani garam sedang memanen garam. Apakah garam dapur yang kamu konsumsi bisa hadir begitu saja? Ya. Tidak, ya. Dari mana datangnya? Dari laut. Laut. Nah, air laut. Apa rasa air laut? Sama dengan garam. Garam kan itu fungsinya untuk apa? Perasa makanan. Rasanya asin. Air laut juga asin. Boleh nggak yang rumahnya dekat laut nggak usah garam, air lautnya aja masukin ke masakan? Kenapa? Karena masih ada dari garam. Katakan dong. Kenapa ya?
cuci baju, oke, mandi, minum, cuci baju dan lain sebagainya. Tadi airnya keruh. Untuk mencuci pakai air keruh, kira-kira hasilnya gimana? Kenapa air itu keruh? Karena liquidnya ada tanah. Apa kami? Adanya campuran, bagus ya. Jadi, nah dari permasalahan ini, dari cerita ini, apa sih masalah yang ada? Pertanyaan apa yang bisa kita? Iya, Dimas. Garam itu kan terbuat dari air laut kan. Iya. Garam bisa terbuat itu gimana? Oke, bagus sekali pertanyaan Dimas. Bahasa sederhananya, bagaimana cara mendapatkan garam dari air laut, gitu ya? Ya, pertanyaan kamu itu kamu isikan di LKPD yang bagian identifikasi masalah. Yang lainnya, ya, kami. Gimana cara mengatasi air keruh supaya bisa jadi jernih? Oke, bagus. Kami bilang bagaimana cara mengatasi air keruh biar bisa jadi jernih. Bagus ya, kami. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu tadi melalui percobaan. Ya, itu apa minum ya? Tambahkan 2 gram pasir ke dalam air garam. Nah, tambahkan pasir 2 gram. Pasir ini. Pasir. Ya, aduk. Setelah itu tadi sudah diaduk. Lihat kan kawan yang Dimas. Nih. Guys, apa ini? Terangnya. Ini garam. Ada garam, ada air, ada pasir. Pertama tadi kan garam kita campur sama air terus kita aduk. Tadi itu kan larut. Ini pasir sama air terus kita aduk. Dia nggak larut. Kalau garam apa namanya? Pasir. Nah, sekarang pisahkan antara pasir antara yang tidak terlarut dengan yang terlarut dengan cara diendapkan. Iya, kalau diendapkan berarti didiamkan. Terus kok didiamin dulu? Iya, didiamkan aja. Kita tunggu sampai. Kita balik lagi ke ini dekantasi udah mengendap. Oke guys, ini udah mengendapkan. Nah, ya, bagaimana cara memisahkannya? Dekantasi ini dia. Pakai sendok. Pakai batang pengaduk campuran secara dekantasi. Gini. Ya, alirkan ke situ. Ya, coba lihat. Itu adalah sudah. Lihat, sudah terpisah. Nah, jadi menurut kamu ini adalah metode pemisahan campuran dengan cara apa? Jadi memisahkan campuran dengan cara tadi kata si Luna ini garam tadi apa? Nah, Antara larutan garam dan pasir, Bu. iya betul. Memisahkan larutan garam. Iya. Apa yang diendapkan tadi? Pasirnya yang telah dicampur tadi. Iya, pasir itu larut tidak? Tidak. Ya berarti yang diendapkan yang apa? Yang Ya. tidak larut. Iya, bagus. Jadi apa itu dekantasi? Memisahkan yang larut sama yang tidak larut. Iya. Dengan cara sudah. Nah, sekarang kita masuk pada pemisahan yang kedua. Apa alatnya? Baca coba ini Ferdi. Udah. Terus apa lagi? Corong. Ini dia corong. Ini kita Kertas saring. Kertas saringnya kita tidak ada, jadi dipakai tisu, ya. Terus
apa, Fer? Larutan garam hasil dekantasi. Itu dia. Ini hasil dekantasi tadi kan? Iya, Bu. Itu adalah larutan Garam. garam. Tapi apakah sudah murni larutan garam aja? Karena sudah dikonsultasi ya. Iya, masih bercampur. Makanya kita Saling. caranya kertas sarinya taruh di atas ini. Ya. Nah, itu dia. Kamu lihat, bandingkan dengan yang tadi gimana ini? Jernih ini, jernih. Jernih. Kamu lihat di sini. Di sininya gimana? Di kertas sarinya ada apa? Kotoran. Kotoran. Hasil penyaringan itu apa namanya? Iya, hasil penyaringan namanya filtrat, sedangkan yang disaring residu. Ya, lihat ya, ini dia hasil penyaringan. Nah, jadi ini tadi kotor, sekarang jernih. Ini hasilnya dan ini residunya. Itu yang lolos ke bawah apa? Iya, isinya air dan apa? Yang nggak lolos apa? Pasir. Kenapa dia lolos? Kenapa nggak lolos? Angkat tangan. Iya, iya. Pasir tidak lembut. Karena pasir kasar. Oke, bagus. Jadi ini pemisahan ini apa prinsipnya? Bagus. Ya, Andi. Memisahkan organ benda yang kasar dan yang halus. Oke, bagus. Memisahkan benda yang kasar dengan yang halus. Kasar dengan halus itu kamu bisa bilang kasar dan halus itu dari mana? Dilihat dari bentuk. Bentuknya gimana? Kasar. Tanpa Dilihat dari ukuran. Iya, ukuran, betul ya, ukurannya kan. Berarti besar mana ukurannya pasir dengan garam? Pasir. Pasir. Oke, artinya gimana pemisahan ini berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran apa? Iya, ukuran pasir dengan garam. Kalau ya, perbedaan ukuran. Jadi yang besar dia enggak apa, yang kecil lolos. Kristalisasi. Lalu kita panaskan apa tadi? Larutan garam tadi ya. Kalau perubahan dari cair ke gas apa namanya? Cair ke gas. Iya. Menguap. KPD-nya sambil diisi, sambil diskusi dengan temennya. Hah? Sambil menunggu itu kita lanjutkan yang satu lagi yaitu tentang sublimasi ya. Bagaimana sublimasi? Coba lihat lapangan di LKPD. Jadi yang ini tadi apa tadi ini namanya? Kristalisasi. Kristalisasi. Yang ini sublimasi. Sudah, ini lihat yang ini udah mulai lunak. Ya Bu, bentar Bu. Bentar Bu. Tengok yang ini udah mulai ada. Ada Bu. Ada kan? Ada. Kita matikan aja. Skip. Jangan. Cara mematikan ini bukan ditiup. Perhatikan Ibu. Cara mematikan ini. Nah, kamu lihat ini. Boleh tuh nanti kalian lihat ya. Ini nanti. Udah jadi itu. garam. Iya. Kan dia proses kristalisasi. Cicip coba. Garam. Gosong. Lihat, silakan. Kalian boleh mengamati ini hasil kristalisasi. Lagi satu kelompok. Nah, kelompok ini dulu. Apa ini kalau penasaran? Jangan dicium, nggak bau, nggak bagus. Garam. Ini larutan garam, ada airnya. Kita panaskan. Airnya? Iya.
Mengerti nggak? Padahal tadi dengarnya nggak kelihatan kan? Yang ini tadi kamper kotor. Kamper itu kapur barus. Kapur barusnya kotor. Terus kita panasin. Nah, kapur barusnya nempel di dinding ini, kemudian di ya. Kapur barusnya nih di sini ya. Dia terpisah dari kotorannya. Ya, ini pemisahan campuran ya. Terpisah dari kotorannya. Kapur barus mempunyai sifat apa tadi? Daripada ke sambil diskusi ya. Ya. Ayo Dimas, diskusikan dengan masuk menjadi pemisahan itu yang air garam. Apa? Bentar ya. Yang diingatkan itu siapa? Iya. Misalnya dia tadi pasir sama garam. Si garam larut, si pasir. Jadi yang diindahkan itu siapa? Pasir. Nah, berarti si basi yang dia dengan cara mengindahkannya. Iya, gitu. Kan? Iya. Iya. Yang terbentuk di sini tadi apa ya? Pasir berwujud itu ada. Nih. Kan tadi kan kapur sama pasir. Yang di sini nih siapa? Oh, itu. Kamu nanya. Kamu nanya. Sedangkan pasirnya di mana? Aku kira kan sama bawah. Kalau begini udah bisa semuanya. Nomor satu itu gimana? Hah? Yang mana? Ini yang, iya tadi itu isinya yang di gelas itu apa aja? Air, apa lagi? Garam, apa lagi? Pasir. Iya. Pasir. Pasir. Iya. Campuran oh. Cai. Di sini Kenapa pasir tidak lolos dari Antasari? Karena Pasir tadi. Iya, apa? Air, garam dan pasir. Bagus, iya. Kelompok kami, Dimas. Ibu, jadi kebetulan saya di gimana, Bu? apa yang didasarkan Iya, prinsipnya tadi, ya. Tapi pemisahan campuran berdasarkan, iya, itu aja berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Oh ya, presentasi ini juga nanti ibu nilai ya, apa namanya, bagaimana cara menyajikan. Kemudian kalau kalian bertanya, yang bertanya juga bagaimana memberikan pertanyaan, bahasanya seperti apa, kemudian menjawab. Nanti yang berusaha menjawab kan misalnya dari ini kan berlima, ada kawannya itu berdiskusi bagaimana cara upaya kalian menjawab itu juga bisa. Ayo silakan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang percobaan dekantasi 2 gram gelas 2 buah, garam 3 gram dan air 20 ml. Cara kerja dekantasi yaitu campurkan garam dan air sehingga membentuk larutan garam. Tambahkan pasir lalu aduk, biarkan beberapa saat sampai terbentuk endapan. Tuangkan air, jangan sampai endapan itu terbawa. Sebuah contoh pemisah campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan cara dekantasi yaitu memisahkan air kopi dan seterusnya. dengan percobaan yang kedua yang telah kita lakukan tadi, yaitu filtrasi dengan menggunakan alat dan bahan yaitu gelas 2 buah, corong, serta saring campuran hasil dekantasi yang telah dilakukan tadi sebelumnya. Cara kerjanya yaitu lipat kertas saring, kemudian letak di
atau kasar? Kalau wujud benda itu tiga cuma cair, padat, dan gas. Apa wujudnya? Pada. Padat. Pendapat tadi. Sudah, belum? Sudah. Nah, coba dengarkan. Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Ada? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Metode pemisahan campuran dengan cara kolaborasi dari kehidupan sehari-hari apa? Contoh. Contoh metode Rahmat. Kemana pemisahan ini? dengan Kelompoknya cara jawab. filtrasi dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada memisahkan santan dengan ampasnya menggunakan saringan. Si garam terlarut, si pasir tidak terlarut. Jadi kita akan memisahkan yang terlarut dan tidak terlarut. Yang terlarut tadi kan nggak susah untuk memisahkannya kan? Jadi kita memisahkan pasir dengan larutan garam. Gimana caranya tadi? Diendapkan setelah diendapkan, dituangkan secara perlahan. Nah, jadi dekantasi itu pemisahan campuran secara gimana? Memisahkan campuran dengan cara mengendapkan dan mengendapkan zat yang tidak terlarut, kemudian menuangkan cairannya secara perlahan. Filtrasi tadi apa yang kita pisahkan? Kayak garam, apa lagi? Pasir. Terus gimana hasilnya? Jernih. Jernih. Siapa yang nyangkut di kertas salin? Pasir. Pasir. Kenapa dia nggak lolos? Karena dia tidak halus. Iya. Jadi gimana prinsipnya? Karena berbeda ukuran. Ya, jadi filtrasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran. Iya, itu dia ya. Sekarang kelas untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 akan membacakan tentang kristalisasi. Iya, iya. Adalah larutan air garam, airnya 10 ml dan 1 sendok garam. Iya. Terus setelah itu Nyalakan ini. dipanaskan larutan air garamnya Sampai sampai dia mendidih lalu menguap. tinggallah Tinggallah garam yang membentuk dua kristal. Iya. Terus Campuran ini termasuk dalam campuran heterogen. tuh heterogen kan dia udah lain sama garam aja kan sudah disaring lagi. Ya kan? Jadi homogen. Terus untuk soal yang kedua, mengapa garam tidak dapat dipisahkan dari air dengan metode filtrasi? Karena belum adanya pemisahan antara air dengan garam campur dengan percobaan kristalisasi atau pemisahan dengan cara menguap agar airnya yang menguap dan air mineral berbeda. Garam air bertindak sebagai pelarut dan garam merupakan zat yang terlarut. Terus untuk yang kelima, apa yang menjadi dasar komponen pemisahan campuran melalui metode kristalisasi ini? Memisahkan air dengan garam dengan metode pemanasan yang akan menghasilkan pengkristalisasian. iya. Oke, silakan. Udah selesai itu. Setelah itu, berikan contoh metode pemisahan secara kristalisasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengolahan garam atau pembuatan garam dengan cara pemisahan antara air, garam, dan pasir. Oke, silakan. Kelompok lain yang menanggapi. Kenapa garam tidak dapat dipisahkan dari air dengan metode filtrasi? Waktu filtrasi tadi kelompok 2 kan? Filtrasi. Yang disaring tadi apa? Pasir, apa lagi? Air dan garam. Yang bisa disaring apa?
Iya boleh, kadang-kadang telur boleh juga ada. Nah, perbedaan ukuran. Iya, seharusnya itu jawabannya. Karena ukuran garamnya sangat kecil, yang ukuran garam ketika terlarut itu sangat kecil ya daripada si pasir. Ya, itu dibetulkan jawabannya ya. Terus pertanyaan berikutnya lagi. Yang menjadi dasar komponen pemisahan campuran melalui kristalisasi tadi, yang kita pisahkan, yang kita kristalisasi tadi apa? Larutan garam, isinya terdiri dari Air dan garam. air dan garam. Artinya kita ingin memisahkan siapa? Air dan garam. Air dan garam. Tadi caranya dengan gimana? Kristalisasi. Enggak, diapakan tadi? Dipanaskan. Jadi setelah dipanaskan itu gimana? Airnya menguap. Airnya menguap, ya kan? Nah jadi gimana itu prinsipnya? Si air apa? Si air sebagai apa? Pelarut kan? Si garam? Ketika itu dipanaskan apa yang terjadi? Ya, airnya menguap, bagus. Jadi yang kita uapkan siapa? Air. Ya, air itu tadi siapa? Sebagai apa? Larut. Nah, jadi kristalisasi adalah cara pemisahan campuran dengan cara menguapkan siapa? Nah, iya. Iya, gitu ya. Satu, amati zat yang terbentuk di bawah permukaan secara logi. Zat apakah itu? Zat padat atau zat terkotor? Dua, perubahan zat daripada gas tanpa melalui cair disebut penyulit. Prinsip dasar dari pemisahan metode sublimasi adalah berdasarkan salah satu sifat komponen yang bisa menyulit, yaitu kanker kotor. Ya, terus buat nomor 3, coba saya identifikasi mata. Tadi pertanyaan Jawa apa tadi? Oleh Dimas tadi bagaimana? Mendapatkan dalam Ya, terus siapa tadi? Pahmi ya? Apa? Air. Nah, jadi setelah ini sudah terjawab belum? Hah? Setelah melakukan apa ini sudah terjawab belum cara? Yang pertama mendapatkan garam, kira-kira bagaimana caranya? Setelah kita melakukan kegiatan hari ini. Nah, ini kristalisasi. Iya, bagus, dengan cara kristalisasi atau menguapkan. Kemudian pertanyaan Fahmi tadi apa Fahmi? Iya kan? Air tahu tadi bagaimana caranya biar bisa kita gunakan. Nah, jadi gimana tadi setelah melalui serangkaian ini? Disaring yang bagus. Dan apa sebelum disaring apa tadi ada lagi? Iya, dekantasi diendapkan ya, diendapkan atau dekantasi bagus. Baru bisa. Jadi sudah terjawab pertanyaannya ya. Kan, jadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Masing-masing kelompok harus bisa menyimpulkan. Yang pertama coba kelompok 1 apa kesimpulan kita? 1. Kesimpulannya apa? Itu kegiatan pemisahan campuran saya ini tadi campuran air sama air dan garam berarti larutan garam. Ibu itu pengen garamnya. Jadi ibu kristalisasi, dapatlah garam. Ibu pisahkan si air dengan garam. Berarti jadi pemisahan campuran ini untuk apa? Hah? Untuk mendapatkan zat yang terlarut. Untuk ya bagus. Maksudnya ibu ingin garam. Ini kata kuncinya ibu ingin garamnya. Jadi kristalisasi. Jadi pemisahan campuran ini suatu kegiatan memisahkan untuk mendapatkan zat yang kita inginkan. Ini kan kebetulan garam. Bagaimana dengan air dengan lumpur tadi? Kan kita saring apa ibu ingin garam? Apa yang ibu ingin
Kegiatan pemisahan campuran ini adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Iya. Kesimpulan yang kedua, berapa metode pemisahan campuran yang kalian pelajari hari ini? 3. Masa 3? Metode apa aja? Empat, ya kan? Ya, Dimas. Pertama dekantasi, filtrasi, mengkristal, sama sublimasi. Oke. Filtrasi apa, Ahmad? Jadi apa? Filtrasi. Hidroper memisahkan yang halus dan yang kasar. Oke, bagus. Yang bisa menyempurnakan kalimat Ferdi? Ya, nanti. Proses pemisahan Campuran. jaringan berdasarkan perbedaan ukuran. Iya, ya, itu dia filtrasi, ya. Dekantasi. Dekantasi adalah metode pemisahan dengan cara memindahkan lebih dalam. Baru sublimasi siapa? Kami apa? Sublimasi. Berdasarkan salah satu sifat komponen yang bisa menyublim. Iya. Kemudian kesimpulan berikutnya apa? Apa kesimpulan berikutnya? Nih, untuk menentukan metode yang tepat, kita harus tahu apa? Misalnya ada suatu campuran nih, kita ingin memisahkan campuran itu. Ini bisa dipisahkan dengan metode apa ya? Apa yang harus kita ketahui? Hah? Apa saja isi campuran itu? Apa gimana? Apa saja isi campuran? Iya, bagus. Pertama isi campurannya, yang kedua kayak garam sama air tadi. Kan airnya dituangkan, garam dicampur tidak? Ya, dari sifat-sifat komponen penyusunnya. Ya, Ibu kasih contoh kasus. Ini ada pasir, kemudian ada serbuk besi, ya, ada serbuk besi. Dia udah bergabung. Gimana cara memisahkannya? Coba sifat besi yang paling kamu ingat apa? Ada engket, magnet, Ah iya, bagus. Apa? engket di magnet, Jadi gimana cara misahinnya? magnet. Iya, itu dia, bagus ya. Buat terima kasih siapa? Raffi. Masih banyak metode pemisahan campuran lainnya selain yang empat ini ya. Bisa kalian baca di bahan aja. Itu dia kodenya. Silakan ayo. Nanti Sutino, ayo. Ferdi apa ya? Ayo, siapa nomor 775? 6067775. Rahmat. Udah banyak. Ayo kita mulai ya. Udah mulai. Ayo, kita mulai udah. Ibu salah mencet gimana nih? Kembalinya Di bangku aja kawannya. Ayo. Udah keluar pertanyaannya? Dimas tuh masih 0 dan jawab salah. Itu siapa? Anggi, betul. Tuh disusul Peri. Rangga peringkat pertama masih Anggi. Salah jawaban kedua.
siapa tuh lihat tinggi kali? Yuk pergi. Oh, udah. Bisa lah. Juara 2-nya Dimas, ketiga Dina. Aplaus dulu. Nah, sekarang kita refleksi ya. Jadi, pada kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Banyak pengalaman. Iya. Angkat tangan dong, nanti dia. Iya, iya. Banyak pengalamannya Bu. Oke. Banyak materi-materi baru. Oke, terus tadi Andre Tambah pengetahuannya. tambah pengetahuannya. Yang pertama tadi kamu yang senang. Ya, ya Dina. Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Terus apa pelajaran yang bisa kalian ambil hari ini secara keseluruhan? Apa? Ya, Jadi tahu tentang proses itu Bu, filtrasi, terus menyumbli, mengkristal, dan Iya. Iya bagus ya. Itu tadi refleksi dari teman-temannya. Alhamdulillah kalau misalkan kalian senang belajar hari ini tentang metode pemisahan campuran. Untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukup sekian dulu ya. Kemudian jangan lupa minggu depan kita masuk pada materi selanjutnya tentang struktur atom dan sistem periodik. Silakan kalian pelajari di rumah ya. Pelajari di rumah untuk pertemuan berikutnya tentang struktur atom dan sistem periodik. Oke, untuk kegiatan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Silakan ketua kelas disiapkan. Doa selesai. Beri salam.